Yo guys, jumpa lagi di channel saya, channel Football Rick. Terima kasih yang sudah menonton. Bersama saya Ricky. Kali ini kita membahas tentang masalah yang lagi heboh kemarin, yaitu masalah naturalisasi yang dicuitkan oleh yang dipost di Instagramnya Bapak Peter Gonta. Jadi Bapak Peter Gonta ini kronologinya itu ngepost di Instagramnya tentang bagaimana dia galau dengan naturalisasi pemain-pemain timnas ini, yang bahkan kemarin untuk line up melawan Australia itu kan ada 9 pemain naturalisasi. Nah, Bapak ini merasa malu gitu. Karena rata-rata bukan pemain lokal, rata-rata pemain naturalisasi. Dari 11 itu 9 pemain naturalisasi. Jadi menurut Bapak Peter Gonta ini, dia lebih baik Indonesia pakai pemain lokal dan kalah daripada menang dengan pemain naturalisasi. Nah, sejak ini statement beliau di post di Instagram itu menjadi ramai. Hampir semua rata-rata orang mengkomentari. Bahkan yang anehnya itu Bapak Peter Gonta ini menulis, saya akan bertanggung jawab apabila ada pihak-pihak yang marah. Tapi setelah saya cek, Instagram beliau sudah ditutup komennya. Dan terakhir saya cek itu sudah di private. Jadi kita nggak bisa lihat ke dalam gitu loh. Nggak bisa silaturahmi, nggak bisa memberi dukungan ataupun yang kontra gitu loh. Harusnya Bapak ini kalau siap menanggung resikonya, harusnya menurut saya Instagramnya dibuka aja. Mungkin saja ada pihak-pihak yang mendukung kan dengan pernyataan beliau gitu loh. Jadi di video ini saya membuat respon ya, menurut pribadi saya sebagai pecinta bola, penyuka bola gitu. Jadi Indonesia ini saat ini sekarang sedang, untuk sepak bolanya ini sedang baik-baiknya lah. Kalau ibarat bahasa netizen tuh lagi sayang-sayangnya. Jadi lagi sayang-sayangnya dengan bagaimana kita nonton 2 pertandingan awal di kualifikasi ronde 3 yang luar biasa kemarin, mendapatkan 2 poin dari 2 kali hasil seri melawan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Australia. Bahkan kalau kita saksikan pertandingan melawan Australia yang dilangsungkan di GBK itu stadion full, 70.000 penonton. Itu merupakan rekor untuk kualifikasi Piala Dunia ya. Rekor pengunjung terbanyak di kualifikasi Piala Dunia itu dipegang oleh kita, 70.000 kemarin. Mungkin kalau ditambah dengan calo-calo yang masuk tanpa tiket itu mungkin lebih, tapi yang tercatat itu 70.000. Jadi fanatisme kita ini sedang di atas angin ini, sedang bahagia, euforia sepak bolanya ini lagi high-nya. Bahkan penontonnya itu mulai dari anak-anak, ibu-ibu, sampai dewasa, sampai mama-mama, semua ada. Karena ya pemain-pemain kita ini lagi top, dan pemain-pemain kita ini juga ganteng-ganteng sekarang ya. Bisa dibilang seperti itu ya gitu. Jadi kenapa Bapak Peter Gonta ini membuat kalimat seperti itu yang membuat kita pada heran gitu loh. Itu ibaratnya ya membuat berkeruh suasana gitu. Suasana yang sedang kondusif, yang sedang baik-baiknya, sedang bagus-bagusnya di sepak bola Indonesia ini kan, yang harus kita dukung, seharusnya kita support terus. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengeluarkan pernyataan seperti itu dan heboh di lini masa gitu, mengenai paspor yang ganda atau pemain yang takutnya nanti hari tuanya dia membuang paspor Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya yang harus diketahui Pak Peter ini, dalam sepak bola syarat untuk menjadi pemain nasional Indonesia itu nggak gampang gitu loh. Bukan ujuk-ujuk kita lihat pemain jago, misalnya Lionel Messi jago, terus kita mau suruh dia beli atau suruh dia memakai baju timnas Garuda. Itu nggak bisa seperti itu ke dalam sepak bola. Ini bukan klub gitu yang kita bisa transfer pemain. Tapi ada syarat-syarat yang diberikan oleh FIFA yang mesti kita penuhi gitu loh. Seperti syaratnya misalnya punya orang tua, bapak, mama, atau paling maksimalnya itu di kakek neneknya itu ada Indonesianya, atau pernah lahir di Indonesia, atau minimal udah tinggal 5 tahun di Indonesia berturut-turut, atau 10 tahun kalau tidak berturut-turut gitu loh. Jadi nggak segampang itu. Bukan siapapun yang bisa main bola kita panggil untuk main di Indonesia. Nggak seperti itu. Jadi dia harus ada silsilah garis keturunan Indonesia. Kalau nggak ada pun juga tidak bisa. Jadi bisa dikatakan ini sebagai masih saudara kita juga ini, teman-teman yang diaspora yang naturalisasi ini masih orang Indonesia. Jadi sangat wajar kalau mereka tiba-tiba pengen untuk membela tim nasional Indonesia gitu loh. Ibarat kata
Misalnya lah, Pak Peter atau saya, suatu hari kelak punya anak kemudian menikah dengan orang luar gitu, kita bilang lah orang Belanda, lalu punya anaknya blasteran, Indo-Belanda, mainnya di Belanda, jago main bola, terus ketika dia sudah besar, dia mau kembali ke Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Masa kita sebagai orang tua kita harus bilang, saya malu dengan mereka bermain untuk Indonesia. Sebagaimana Pak Peter merasa malu timnas Indonesia dipenuhi skuad dengan pemain-pemain naturalisasi. Kan tidak seperti itu. Harusnya kita bangga ada pemain yang berbakat, yang punya skill untuk membela Indonesia. Memang kalau kita maunya juga pemain-pemain ini yang membela timnas ini pemain-pemain lokal, tapi kan seperti yang kita lihat fakta tanpa mendiskreditkan pemain-pemain lokal gitu. Memang kualitasnya masih jauh gitu. Dan Pak Erick Thohir sebagai ketua umum kan sudah memberikan perkembangan yang signifikan. Untuk lokal juga sudah ditambahkan VAR, mungkin kedepannya ada sekolah sepak bola untuk usia kelompok umur gitu loh. Jadi pelan-pelan dibina, namun kali ini dilakukan percepatan untuk timnas supaya itu memberi, mungkin selain menambah kekuatan timnas juga memberi panutan lah, bisa dikatakan panutan atau idola baru untuk pemain muda saat ini. Karena saya yakin dengan hadirnya pemain naturalisasi ini, sekarang banyak sekali pemain-pemain muda itu memiliki idola baru. Ibaratnya untuk kiper, mungkin mereka sekarang mengidolakan Martin Paes karena dengan ketangguhan dan kerja keras dan kemampuannya itu membuat kita ini menjadi semangat gitu loh. Bahkan kalau saya sendiri sekarang bermain bola, saya pengennya jadi kayak misalnya Tom Hayi gitu loh. Seolah-olah di dalam diri saya itu Tom Hayi, karena kita ya punya panutan baru saat ini, karena permainan mereka juga ciamik dan bagus gitu loh. Nah, jadi menurut saya ya sudahlah, gak usah kita perdebatkan polemik ini untuk Pak Peter ya. Mungkin Pak Peter ini kurang informasi mengenai sepak bola, ya sudahlah. Kalau tidak bisa membantu di bagian sepak bola, bolehlah kita jangan mengganggu. Atau Bapak boleh, mungkin Bapak pasti kenal dengan Pak Erick Thohir, bisa dipertanyakan lah masalah naturalisasi pemain ini dan sebagaimana. Karena sayang, ini momentum kita sedang bagus. Kita lihat juga bagaimana pemain-pemain naturalisasi ini yang begitu cintanya mereka terhadap Indonesia itu setiap cetak gol. Bisa kita lihat di video itu Tom Hayi bagaimana dia menangis ketika dia mencetak gol untuk timnas Indonesia. Bagaimana pemain-pemain yang hadir, Martin Paes ketika menggunakan seragam Garuda di dadaku itu begitu bangga, di post di Instagramnya. Begitu kadang setelah pertandingan kadang ada lagu tanah air, mereka begitu terharu karena ya saya yakin di dalam diri mereka itu mereka mencintai timnas Indonesia dan Indonesia khususnya gitu loh. Bagaimana kita lihat Haji Raknar ya, dengan begitu bangganya dengan memperkuat timnas Indonesia yang kita tahu mayoritas muslim, dia juga muslim gitu. Sebagaimana dia bangga. Jadi sudahlah. Kita lihat juga bagaimana video Bang Jai ya, J.I. Jazz ketika menyemangati pemain-pemain tim nasional sebelum pertandingan. Itu tipikal yang saya tidak mungkin didapat kalau tidak benar-benar cinta gitu loh. Jadi saya rasa sudahlah, akhiri polemik ini. Bagaimana kita juga tahu pengorbanan mereka dari Amerika membela timnas, kemudian harus naik pesawat lagi untuk balik. Itu kan nggak dekat dan jauh. Biarpun naik pesawat dan bisnis kan kita tahu sendiri itu bagaimana lelahnya dia, bagaimana mereka pemain ini juga mati-matian di dalam lapangan, fight sekeras-kerasnya tanpa memikirkan apabila cedera, apabila kepala bocor atau apa, atau patah kaki. Mereka itu mengesampingkan itu gitu loh. Mereka pure hatinya untuk timnas Indonesia, supaya timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia gitu loh. Bahkan dengan metode ini sekarang malahan berbondong-bondong pemain naturalisasi yang punya roots Indonesia, punya darah Indonesia itu melapor gitu, ibaratnya pengen mereka untuk menjadi timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia ini sekarang lagi bagus-bagusnya dan mau bangkit ini. ESPN aja mengatakan bahwa Indonesia ini sleeping giant yang udah bangun ini, raksasa yang mulai bangun ini. Jadi kita mohon semoga ya kedepannya semakin bagus. Kita berdoa, berharap bersama-sama semoga di 2026 Indonesia bisa ikut di Piala Dunia. Karena itu menjadi cita-cita se-Indonesia. Saya nggak bisa membayangkan kemarin pertandingan yang cuma melawan Australia di kandang itu, nobar ada di mana-mana. Bahkan di Medan ada di jalan protokol besar itu dilakukan nobar. Bisa nggak teman-teman membayangkan kalau Indonesia masuk Piala Dunia? Mungkin kita
selama Piala Dunia itu nobar terus itu. Jalan tutup terus. Karena saya yakin antusiasme Indonesia itu besar. Mungkin berbondong-bondong juga pada ke Amerika untuk nonton. Jadi ayo kita sama-sama dukung timnas Indonesia, baik naturalisasi dan itu sudahlah. Kita hilangkanlah masalah naturalisasi dan lokal ini. Karena bagi saya ini ibaratnya kita punya anak kita menikah di luar, main di luar gitu loh. Tetap ada keturunannya. Jadi kalau mau membela Indonesia ya udahlah, kita sangat bangga dan bersyukur juga kalau mereka mau membela Indonesia karena mereka ditempa di sana dengan skill dan kemampuan yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih bagus, pastinya lebih bagus di Indonesia. Jadi itu menurut pandangan saya mengenai apa yang dikatakan Pak Gonta. Jadi ya ayo kita sama-sama dukung. Apabila teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman nih? Kalau teman-teman ada yang sama pemikiran dengan saya, boleh dikasih di kolom komentar, atau yang ada yang sama dengan Pak Peter Gonta juga boleh tulis di kolom komentar. Ya, kita diskusi bersama. Yang penting diskusi kita membangun untuk timnas yang lebih baik lagi dan semakin mantap lagi, yang tidak henti-hentinya semoga bisa lolos ke Piala Dunia 2026 Indonesia ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih, jangan bosan-bosan untuk nonton terus karena kita sama-sama mendukung timnas Indonesia Garuda mendunia. Ciao.